Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian perkenankan kami akan menyampaikan sebuah tema kultum, yakni tentang 4 manfaat kita membaca Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Quran, yakni di dalamnya ada syifa'un, ada rahmat. Untuk siapa syifa'un dan rahmat ini? Yakni untuk orang-orang yang beriman. Kita yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman, tentu berhak untuk mendapatkan minimal 4 kebaikan, 4 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 rahmat ini? Ulama menegaskan dalam kitab-kitab yang kita lihat, kitab yang kita baca, kitab yang kita pelajari, bahwasanya minimal ada 4 kebaikan. Yang pertama yakni sa'adah fid dunya, kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an pagi dan sore minimal, itu akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa bahagia, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Meskipun pagi hanya 1 lembar, meskipun sore hanya 1 lembar, tetapi ketika itu kita rutinkan, maka akan menurunkan sa'adah. Sa'adah dalam bahasa Arab artinya kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang sering dicari-cari oleh manusia, kebahagiaan yang sering banyak manusia tidak tahu cara mendapatkannya. Ternyata dengan kita membaca Al-Quran, di situ ada sa'adah. Sa'adah, kebahagiaan, yang mana kebahagiaan ini bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran saja, tetapi kebahagiaan ini insya Allah juga akan Allah berikan kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pernah Ibnu Katsir berkata bahwasanya ada sebuah ayat untuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, amalannya hanya 3, yakni baca Al-Quran, sholat, bersedekah. Nah, inilah 3 amalan utama menurut Imam Ibnu Katsir, bahwasanya orang-orang yang selalu mengamalkan ini insya Allah bahagia dalam hidupnya. Membaca Al-Quran insya Allah bahagia. Sholat apalagi? Di dalam salat, di situ ada mi'rajul mu'minin. Seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Tentu salat yang khusyuk, salat yang diiringi dengan bacaan yang sempurna, bacaan yang baik, dan bacaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang terakhir yakni selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menurut Imam Ibnu Katsir akan mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya yakni Al-Quran yang kita baca. Inilah keistimewaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia akan selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keutamaan yang kedua, menurut para ulama, minimal yakni akan mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah ini salah satu cara mendapatkannya, yakni dengan kita selalu membaca Al-Quran pagi ataupun sore. Kapan waktunya? Terserah kita. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib,
Kalau kita rutinkan, maka insya Allah ketika hari itu kita wafat, maka Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali contoh para ulama yang mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang dalam tilawah, mereka sedang dalam salat, dan mereka sedang dalam beramal kebaikan. Tentu ini adalah salah satu contoh yang harus kita ikuti, bagaimana ulama kita mereka selalu mendawamkan kebaikan sedikit demi sedikit tetapi rutin. Ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Allah mencintai seorang hamba yang melakukan sebuah amalan sedikit demi sedikit tetapi rutin. Dan amalan itu apapun itu, baik itu sedekah subuh ataupun selalu hadir di majelis ilmu meskipun sedikit demi sedikit, itu akan mendapatkan yakni husnul khatimah. Lalu yang ketiga, di antara keutamaan orang yang selalu mendawamkan baca Al-Quran, yakni turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalbul rahmah, yakni bagaimana hidup kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan penuh dengan kebaikan. Orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan menjauhkan segala macam keburukan, segala macam kemudaratan, segala macam yang menyebabkan dia menjadi kesulitan dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sarana kita untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Al-Quran adalah jalan pintas kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dipandang oleh Allah sebagai seorang yang layak untuk mendapatkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang terakhir yang bisa kita dapatkan menjadi orang yang selalu membaca Al-Quran, yakni jalbul madarat, yakni kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mudarat. Kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, baik itu musibah di dunia, musibah di alam kubur, dan musibah yang paling tinggi, yakni musibah di akhirat kelak. Bolehlah kita takut terhadap musibah dunia, ada gempa bumi, megatrust. Sehebat apapun gempa itu, ketika kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan Allah cabut. Allah akan menjauhkan segala macam bencana itu. Di dunia ada angin topan, ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada kelaparan dan sebagainya. Ini semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran. Kemudian di alam kubur, apa musibah paling berat di alam kubur? Tiada lain yaitu ketika naudzubillah ada orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dawamkan dekat dengannya pagi, siang, sore, malam, maka ini akan menjauhkan kita dari siksa kubur. Apa contohnya? Rasulullah SAW mengajarkan kita, dawamkanlah membaca surah apa itu Bapak Ibu? Al-Mulk. Surah Al-Mulk, yaitu Al-Munjiyah min adzabil qabr. Ketika kita sudah dawam tiap malam membaca Al-Mulk, kita sempatkan sebelum tidur kita membacanya dengan tenang, membacanya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata bukan hanya sa'adah di dunia, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia, tapi sampai di alam kubur, bahkan sampai di akhirat kelak, Allah akan melindungi kita dengan surah yang kita baca tadi. Kalau kita baca 5 menit, paling lama 10 menit yang sudah rutin, maka ini akan menjadi amalan
yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sangat mulia. Kemudian bencana apa lagi? Yakni bencana di akhirat kelak. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas, manusia dikumpulkan di sana, manusia semuanya bingung kemana harus mengadu. Kalaulah kita di dunia masih bisa mencari posko keamanan, kita bisa melapor kepada Pak RT, PRW dan sebagainya, tetapi ketika kita di akhirat kelak di padang mahsyar, Allah kumpulkan dalam suatu tempat, manusia tidak memikirkan lagi siapa di sampingnya. Manusia tidak memikirkan lagi mana rumahnya, mana tetangganya. Tetapi yang dipikirkan adalah apa yang sudah aku perbuat di dunia dulu. Tentu bacaan Al-Quran, orang-orang yang selalu dekat dengan masjid, orang-orang yang selalu memberi dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, seorang hakim yang adil, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 7 golongan yang kita tahu. Ini mereka semua akan selalu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala mulai ketika itu sampai kepada hari hisab dan di akhirnya yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Karena Al-Qur'an itu akan menjadi pembela kita. Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita rutinkan, meskipun itu hanya satu ayat, satu surat, satu halaman, bahkan kalau untuk pemula mungkin satu huruf, di situ ada kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya yakni 10 kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bukan sekedar hanya teori saja, mari kita dawamkan. Kita baca pagi ini surah Al-Fatihah sama-sama. Nanti sore di rumah kita, di masjid-masjid, mari kita hidupkan membaca Al-Quran. Kita baca surah Al-Fatihah pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama Bapak Ibu. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti
nanti sore atau malam setelah maghrib kita rutinkan satu halaman. Halaman pertama Al-Fatihah, halaman kedua Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim. 1 2 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sama-sama. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Sama-sama. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Satu ayat lagi. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Kita isi pagi, sore, minimal 2 kali kita membaca Al-Qur'an, dan itu akan mendapatkan 4 rahmat, 4 kebaikan yang sudah kita sebutkan tadi, akan mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan, kemudian mendapatkan yakni keberkahan, husnul khatimah, dan juga ada di situ Allah akan menjauhkan kita dari bencana, baik bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ini saja kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.